Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan jami'u hadhihi al-ahadith al-Imam al-Bukhari wal Imam al-Zabidi, liman lahu haqqun alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari wal Imam al-Zabidi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin ila an qala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ahabbu salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam wa ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawud wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawma. Ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabbul amali ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ad-da'ima. Qila laha mata kana yakum, qal kana yakumu idza sami'a as-sarikha, wa fi riwayah idza sami'a as-sarikha qama fa shalla, wa fi riwayatin anha qalat ma alfahu as-saharu indi illa naima, ta'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakar radhiyallahu anhu qala salatu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qaiman hatta hamamtu bi amri syai'in illa ma hamamta qala hamamtu an a'buda wa azaba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas radhiyallahu anhu qala kanat sholata Nabi sallallahu alaihi wasallam salata asran ra'atan yakni bil lail. radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail thalatha asrata ra'atan minha min hal witru wa ra'atan fajr. sallallahu alaihi wasallam يكثروا من الشهر حتى يظن أن لا يصوم منها ويصوم حتى يظن أن لا يكثر منها شيئا وكان لا يتسامح أن تراه من الليل مصليا إلا رعاته ولا نائما إلا رعاته. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqilu syaitan ala qafiyah rasi ahadikum idza huwa ma
إذا هو نام ثلاث قرن يبلغ كل عقدة عليك ليل طويل فرقت فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW sabda bahwasanya setan itu ketika kita tidur mengikat 3 ikatan. Setiap manusia ketika tidur diikat 3 ikatan sama setan. Ikatan pertama itu akan lepas. Jadi ikatan ini kalau kita bukan dengan bangun, lepasnya bukan. Bangun masih ada ikatan itu. Fa in istaiqadha fa dzakarallah. Kalau dia bangun terus baca doa. Bangun baca doa. Jadi bangun tuh langsung baca doa. Jangan bangun tuh minum dulu atau bangun langsung buka api. Bangun baca doa. In halat uqdah. Lepas satu ikatan setan tadi khusus, itu setan khusus untuk ganggu atau untuk goda kita di waktu kita tidur. Fa in tawaddaa, kalau dia wudu, baca doa tadi kan masih tidur juga, bukan harus hadap kiblat, tidak, baca doa melek tu langsung baca doa. Baca doa bangun tidur. Habis itu duduk, ambil nafas, lah minum, lah selesai wudu. In halat uqdah, lepas 2 tali ikatan setan tadi. Fa in shalla in halat uqdah, salat 2 rakaat, lepas tali yang ketiga. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka orang itu kata Nabi akan bangun atau hari tersebut yang dia tadi melakukan 3 amal tadi itu akan semangat badannya, beda energinya, beda, tak lesu, tak khumul itu rongsingan misalkan, semangat. Kenapa? Karena 3 ikatan sudah dilepaskan. Tapi kalau 3 ikatan tidak dilepaskan, dia khabithan nafsi, lesu, malas mau ibadah. Jelas ini untuk ibadah, untuk amal baik, sukanya maksiat terus. Kenapa? 3 ikatan belum dilepaskan. Ikatan setan, belenggu setan. Jadi kalau kita amalkan ini, insyaallah kita bangun untuk bekerja, untuk cari duit yang halal, semangat insyaallah. Artinya kita muwaffaq, kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk melakukan amal-amal baik. Kenapa? Ikatannya sudah lepas gitu. Jadi bangun tidur melek, baca doa, habis baca doa wudu, habis wudu salat 2 rakaat. Makanya termasuk amal Nabi itu kalau habis wudu salat 2 rakaat pertama tidak terlalu panjang, ngelepas ikatan itu dulu. Itu amal Nabi, walaupun Nabi tidak kena. Ini untuk umat selain Nabi. Nabi setan tak bisa apa-apa kalau sama Nabi. Jadi sunnah Nabi, sekarang kita bangun tidur mau baca 1 juz malam ini, jangan langsung habis wudu langsung baca Quran, salat baca Quran yang 1 juz itu, jangan. Caranya ketika bangun tidur, wudu, salat 2 rakaat singkat, baca kuliah sama kulhu. Buat apa? Buat ngelepas ikatan dulu. Selesai baru kita baca pakai Quran. Panjang silahkan. Semangat jadinya. Karena apa? Karena tadi sudah lepas ikatan dari setan. Nah. Sallallahu alaihi wasallam.
يكون من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له Fa'ghfira lahu. Ya, kata Nabi, dzukira inna nabi rajulun, satu orang sebutkan sama Nabi, dia ini masih tidur ya Rasulullah sampai waktu subuh lewat. Apa kata Nabi? Bala syaitan fi udhuni, dikencingi setan telinganya. Jadi dikencingi setan. Jadi memang ada setan khusus untuk ganggu kita biar tidak bangun tidur. Kata Nabi, ada juga setan di kelopak mata kita ini. Ya, setan di kelopak mata. Biar apa? Biar mata ini beratnya nak melek. Setan ada setannya. Ada setan kuping. Ya, biar tak dengar azan. Jangankan azan, alarm 3 HP misalkan 3 alarm tak bangun-bangun. Itu setannya juga itu. Dikencingi sama setan kuping kita. Kalau dah dikencingi sudah tuli. Ulama khilaf. Ulama kalau masalahnya khilaf. Maksudnya dikencingi hakiki, apa dikencingi itu maksudnya dilalaikan. Jumhur ulama tidak menutup kemungkinan itu hakikat, memang kencing setan. Ya tidak basah gitu, tidak gaso maksudnya, tidak basah. Ya, memang kencing setan, dikencingi sama setan sehingga kita tidak bisa bangun. Kemudian Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Nabi bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk hadis mutasyabihat. Ini hadis mutasyabihat, artinya lafadznya itu kalau dinisbatkan kepada Allah mustahil. Itu ada ayat mutasyabihat, ada hadis mutasyabihat. Apa arti mutasyabihat itu? Mutasyabihat itu artinya lafadz tersebut sama dengan makhluk. Di Al-Qur'an, di Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, yadullahi fawqa aydihim. Kalau diterjemahkan, yad itu apa? Tangan. Kalau diterjemahkan, yad itu tangan. Apakah Allah memiliki tangan? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mukhalafah lil hawadis. Sifat Allah itu kan mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk punya tangan, berarti harus kita yakini Allah tidak punya tangan. Tapi di Al-Quran ada lafaz-lafaz seperti itu. Itu namanya ayat mutasyabihat. Ayat yang lafaznya seakan-akan Allah itu sama dengan makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhun muka. Allah punya muka. Hasya wa kalla, Allah tidak punya muka. Jadi ulama menamakan ayat tersebut mutasyabihat. Di dalam hadis juga ada hadis mutasyabihat, hadis yang seakan-akan lafadznya Allah itu sama dengan makhluk. Yang pertama kali harus kita yakini bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Kita harus iman, itu Al-Quran harus kita yakini. Yad lafadznya yadun, tidak boleh ini mustahil bagi Allah, kita ganti lafadznya, tidak boleh. Di hadis juga begitu. Tapi dalam mentafsirkannya dan mentakwilkannya harus kita tanzih, harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sama dengan makhluk. Berarti harus cari tafsir ulama. Lihat bagaimana ulama menafsir. Ini kenapa sengaja Al-Fakir jelaskan, karena banyak orang salah dalam masalah ini. Banyak orang salah. Bahkan ada sebagian kelompok itu namanya mujassimah. Mujassimah itu menjadikan Allah punya bentuk badan. Ini keluar dari Islam, bukan dari ahlu sunnah lagi, tapi dari al-Islam, dari agama Islam, karena Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Dilihat sama ulama arti yadun, tertib menafsirkan Al-Quran itu. Kalau kita ada satu lafaz, kita bingung dengan lafaz ini, cari dulu di hadis, ada tidak pengertian untuk lafaz tersebut? Yadun, tidak ada di ayat itu, tidak ada syarah dari Nabi misalkan. Berarti balik ke kamus Arab. Itu cara nafsirkan Al-Quran. Kembali ke kamus Arab, artinya istimalul Arab. Orang Arab itu menggunakan lafaz yadun untuk apa aja?
Dicari di kamus Arab, bukan kamus bahasa Indonesia Arab, bukan. Tapi kamus Arab. Kamus Arab itu istimalul Arab, penggunaan orang Arab. Dicari, ketika dilihat, oh ternyata orang Arab menggunakan kalimat yadun bukan hanya untuk tangan, tapi untuk apa? Untuk kekuatan juga bisa digunakan kalimat yadun. Indi yadun fi hadhil mas'alah. Aku punya kekuatan untuk masalah ini. Bukan arti tangan. Ini penggunaan orang Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Jadi Allah itu ketika menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, juga cara Al-Quran berbicara sama dengan Arab. Dengan tafsiran seperti ini, maka kita keluar dari kelompok mujassimah tadi. Soalnya itu lafaz ada di Al-Quran, harus ditafsirkan. Ayo, bagaimana menafsirkannya? Begitu juga ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, kata Nabi. Allah, ini kalau artinya, Allah setiap malam turun ke langit dunia. Berarti kan itu menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi bukan hanya postur tubuh, keadaan pun tidak boleh kita samakan. Allah tidak butuh dengan waktu, Allah tidak butuh dengan tempat, di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, Allah tidak butuh. Kenapa? Karena semua itu makhluk. Allah tidak butuh dengan waktu, sekarang, besok, kemarin, tidak butuh. Itu harus kita yakin. Berarti Allah itu bagaimana? Allah itu di mana? Wallahu a'lam bishawab. Otak kita tidak bisa sampai ke situ. Kenapa Allah tidak butuh dengan makhluk? Ya karena Allah Khalik, Allah yang menciptakan. Kalau Tuhan butuh dengan makhluknya, berarti itu bukan Tuhan. Butuh sama yang diciptakan. Kalau Allah butuh dengan tempat, berarti sebelum tempat diciptakan Allah di mana? Kalau Allah butuh dengan waktu, waktu makhluk itu diciptakan. Makhluk itu kan diciptakan, berarti ada waktunya. Kapan diciptakan? Berarti sebelum diciptakan Allah bagaimana? Maka dari itu Allah tidak butuh dengan tempat, tidak butuh dengan waktu. Turun dinisbatkan kepada Allah makna yang mustahil. Allah tidak turun. Kenapa? Karena Allah bukan di atas sehingga butuh untuk turun. Oh berarti Allah di bawah. Allah juga bukan di bawah sehingga Allah tidak butuh untuk naik. Allah di mana? Wallahu a'lam bishawab. Allah tidak butuh dengan tempat. Begitu. Jadi kalau kita menisbatkan kalimat turun kepada Allah, itu kita bisa bermasalah akidah kita. Karena seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluk. Kita yang turun. Nah terus ini bagaimana? Takwilan hadis ini cak mana berarti? Nabi mengatakan yanzilu itu nazala yanzilu, turun. Rabbuna, Tuhan kita. Tafsir ulama makanya guru kita itu sangat mewanti-wanti, Abu Yasid Ahmad hafizahullah. Beliau itu sangat mewanti-wanti untuk membaca tafsir syarah hadis punya ulama. Jangan langsung nafsirkan dewe, jangan langsung nafsirkan sendiri, jangan langsung nafsirkan ayat sendiri, hadis sendiri, jangan. Pasti banyak salahnya daripada benarnya. Baca dulu seperti ini syarah hadis ini, baca di Sahihul Bukhari syarahnya Imam Ibn Hajar, ada Fathul Bari, baca apa kata Ibn Hajar, apa kata Imam misalkan Al-Qustullani syarah Bukhari juga, apa kata Imam Mulla Ali Qari yang mensyarahkan Bukhari juga, apa kata Imam misalkan yang baru-baru ini Zakaria Kandahlawi mensyarahkan Bukhari juga. Baca dulu. Itu cara beliau mengajari kita. Bukan artinya kita tidak boleh meningkatkan pemikiran kita sehingga kita menafsirkan Quran sendiri, bukan. Tapi tertibnya begitu. Inti pengen jadi mufassir, baca dulu semua tafsir ulama. Setelah inti baca, atau ya tidak mungkin kita seumur hidup mau baca semua, tidak bakal, banyak kitab tafsir. Paling tidak berapa kitab sudah dibaca. Nanti dari situ timbul dalam diri kita kekuatan, kemampuan untuk menafsiri Al-Quran, dan tafsirnya tidak akan salah. Kenapa? Karena sudah pengalaman dengan tafsir fulan, tafsir fulan, tafsir fulan. Syarah hadis juga begitu. Jadi ketika beliau sangat mewanti-wanti gitu, beliau sangat menasihati gitu untuk baca syarah hadis ulama, baca syarahan ulama, apa yang dikatakan ulama untuk hadis tersebut, biar tidak salah dalam menafsirkan hadis. Ini misalkan hadis ini, kalau orang yang tidak tahu syarahnya, hanya tahu terjemahan, itu langsung
Masalah. Oh, Allah Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia. Dia tak ngerasa. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim, kata Allah. Terkadang banyak beberapa masalah yang menurut kita sepele, tapi itu di sisi Allah sangat bermasalah. Masalah akidah ini. Ya, orang bodoh sembarangan menerangkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak baca syarah, cuma tahu terjemahan, baca terjemahan, langsung dibawa di khutbah Jumat. Berapa orang tersesat gara-gara khutbah Jumat dia? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata ulama, dari syarah ulama, yang dimaksud dengan turun Tuhan kita di malam hari, rahmatu rabbina, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan rahmatnya, Allah membukakan pintu-pintunya. Pintu apa? Pintu untuk menjawab, mengabulkan permintaan kita, pintu untuk memaafkan dosa-dosa kita, untuk menerima orang yang bertaubat. Itu pintu yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penting sekali kita membaca syarah daripada ulama di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Atanamu qabla an tutira. Faqala ya Aisyatu inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضر مكذوب بين ساريتين فقال ما هذا حضر؟ قالوا هذا حضر يريد أبا فإذا ظهر فحل مسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فترى فليأخذ. Jadi suatu hari Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid. Nabi masuk masjid. Tiba-tiba di antara dua tiang ada tali. Diikat dari sini ke situ di bagian perempuan. Kata Nabi, ini tali siapa ini? Nabi nanya, tali siapa ini? Maksudnya aneh, ada apa tali di sini? Akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah, ini tali Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, istri Nabi Muhammad SAW, ahli ibadah beliau. Ini tali Zainab. Fa idza fatarat, kalau beliau Zainab ini Rasulullah pas dibangun malam, habis sholat, terus lagi sholat capean, ta'allaqat bihi, bergantungan dengan tali itu, seakan-akan terlalu memaksakan. Tapi lihat mujahadahnya istri Nabi sampai segitu. Jadi kalau capek, buat cekelan istilahnya tali tadi. Apa kata Nabi? La khulluh, kata Nabi, lepaskan, jangan. Nabi Muhammad, liyusalli ahadukum nasyatahu, kata Nabi, kalian tuh sholat kalau lagi semangat. Kalau lagi semangat falyaqut, duduk, kata Nabi.
Kalau lagi tidak semangat, duduk. Jangan terlalu dipaksakan. Ngantuk misalkan, ibadah lagi, i'tikaf di Ramadan, ngantuk, baca Quran, jangan, kata Nabi. Takutnya yang dibaca nanti salah. Berapa banyak orang yang baca Quran melaknatnya, termasuk itu salah satunya. Baca Quran ngantuk-ngantuk, akhirnya apa yang dia baca tidak tahu lagi. Dirubah-rubah Quran itu. Nah, jadi kata Nabi, caranya kalau lagi ibadah ngantuk yang sudah, kalau tutup tidur, istirahat. Atau lagi sholat malam, tidak ngantuk, cuma capek, duduk. Jangan dipaksakan berdiri sampai bergantungan dengan tali. Tidak dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu manhaj Nabi, metode Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umum umat Nabi Muhammad. Misalkan tapi ada sebagian aulia kita dapati memaksakan dirinya, itu lain lagi ceritanya. Ini Nabi bayan, Nabi ini bayan, Nabi itu mubayyin, yang menjelaskan, yang menyampaikan syariat Allah kepada umat. Jadi hukum Nabi untuk rata-rata manusia. Ketika ada orang yang memaksakan dirinya untuk bangun, lain lagi. Banyak beberapa aulia tidak tidur tahun-tahun, misalkan tidak tidur tahun-tahun. Abdurrahman As-Segaf itu tidak tidur puluhan tahun. Kata beliau, bagaimana aku bisa tidur kalau ngadep kanan lihat surga, ngadep ke kiri lihat neraka. Tidak bisa tidur. Jadi hatam Quran setiap malam 4 juz, 4 kali hatam, afwan. 4 juz budak kecil itu. 4 kali hatam semalam. Di waktu malam 4 kali hatam, di waktu pagi 4 kali hatam. Oh, bagaimana itu waktunya? Nah, itu jangan ditanya bagaimana. Mujahadalah, nanti rasakan dewek. Itu bukan buat dijawab, tapi buat dirasakan. Ya, seperti itu. Keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 kali hatam di waktu siang dan malam, 4 kali hatam. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf tidak pernah tidur. Tidak bisa tidur. Kalau tidur kanan, ngadep kanan surga, ngadep kiri neraka. Jadi, nah ini bagaimana dengan hadis ini? Bertentangan. Oh, itu berarti bid'ah. Nah, ini kalau orang tidak paham itu. Oh, bid'ah itu berarti managib para wali itu. Ini hadis Nabi, kalau capek jangan dipaksakan. Nah, ini orang yang tidak paham maksud Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan sembarangan mengarahkan hadis Nabi, jangan sembarangan. Al-Imam Ad-Doktor Syarif Hatim Auni, ada ulama masih ada sekarang. Beliau ini Masya Allah termasuk muhaddis di zaman ini. Doktor, profesor di Ummul Qura, banyak karangannya. Termasuk karangan beliau terakhir tebal segini. Ini termasuk kitab akhir yang Al-Fakir dihadiahkan sama Abu Yafas di Mekah, tebal segini. Apa pembahasan ini? Bagaimana cara kita mensyarahkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Tebal. Ini tidak berlebihan, tebal segini kitabnya. Tebal kitabnya. Apa kandungannya kurang lebih? Bagaimana cara kita mencarahkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dari awal dijelaskan sama beliau, kitab apa saja yang butuh kita baca untuk mensyarahkan. Terus apa proses pertama ketika kita mau mensyarahkan hadis Nabi? Oh, luar biasa. Biar apa? Biar tidak salah mengarahkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Contoh ini aja, ya, hadis ini. Kalau orang yang tidak paham dengan maksud Nabi, akhirnya amaliyah, mujahadah aulia itu dibid'ahkan semua sama mereka. Kenapa? Ini hadis Nabi jelas. Kata Nabi, fa idza fatara falyaqut. Kalau capek duduk, kalau ngantuk tidur. Di hadis lain Nabi Muhammad mengatakan kalau lagi baca Quran ngantuk tidur, kata Nabi. Artinya jangan terlalu memaksakan. Hadis sebelumnya Abdullah bin Amr bin As izin sama Nabi pengen bangun semalaman. Jangan, kata Nabi. Aku baik bangun di malam itu ada waktu bangunnya, ada waktu tidurnya. Itu kata Nabi. Abdullah bin Amr izin ingin bangun semalaman, dilarang sama Nabi Muhammad. Jangan. Tidur, habis itu bangun sholat. Itu hadis sahih semua di Bukhari Muslim. Jadi kalau yang baca managib biografi para aulia, orang-orang yang ahli mujahadah itu, langsung kalau baca tahu hadis ini, baca managib itu langsung dibid'ahkan semua. Oh, ini tidak mengikuti Nabi, ini keluar dari sunnah Nabi, bagaimana dijadikan panutan? Nah, begitu. Orang yang tidak paham dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Fadhal. Bismillah. An Abdullah bin Umar bin Asir radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la taqul islam la kana yaqumul laila fa taraka qiyamal lail. Terus tambah. An Ubadah radhiyallahu anhu anna qala man ta'arra minal laili fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala Allahumma firli awda astujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla bila salatu. Hasbuk. Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala wa huwa yaqulu fi qasasihi wa huwa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna afallakum la yaqulu rafata fa'ala bidzalika ba'da wa radhiyallahu anhu wa fina Rasulullah yatlu kitabahu idan syaqqa ma'rufun dan fajri sati'un arana kita ba'da al-'abas wa qulubuna bihi huwa khilatul annama qala waqi'un yabitu yujabi janbahu an firashi idha istaqalat bil musyrikina Madaji'u. Hasbuk. Inna akhallakum la yaqulur rafath. Artinya kata Nabi, Abdullah ini syair punya Abdullah bin Rawahah, termasuk syairun Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang suka melantunkan syair di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ingkar dengan qasidah itu harus dikasih tahu hadis-hadis seperti ini. Kayak Buya Said Muhammad punya karangan Al-Madhun Nabawi. Nama karangannya Al-Madhun Nabawi. Dibahas sama Buya siapa saja yang pernah qasidah di depan Nabi. Dibahas sama Buya qasidah apa saja yang pernah dilantunkan. Jadi ada yang pernah qasidah untuk Nabi sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir ada beberapa raja, beberapa penyair melantunkan qasidah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh memuji Nabi. Tidak ada kata berlebihan dalam memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akhallakum la yaqulur rafath. Saudara kalian ini tidak mengatakan sesuatu yang salah. Artinya didukung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada hadis yang lain. Nabi mengatakan, "Uhsu fi wujuhil maddahin at-turab," kata Nabi. Kata Nabi, kalau ada yang muji-muji, ambil debu, babit ke kerainya. Ada hadis begitu. Ada hadis yang lain, Nabi mengatakan, "La tutruni," jangan berlebihan dalam memuji aku. Ini sahabat memuji Nabi. Seakan-akan bertentangan. Sebetulnya tidak ada pertentangan kalau orang yang paham dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tidak gampang untuk memahami hadis Nabi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, kalau nak paham hadis Nabi harus kalian kumpulkan semua riwayat yang berkaitan tentang masalah itu, baru bisa paham. Dan itu disebutkan sama dokter tadi yang Anda bilang ngarang kitab untuk mensyarahkan hadis Nabi. Cara pertama untuk mensyarahkan hadis Nabi, kita tidak boleh baca sikok hadis langsung kita syarahkan sekendak kita, tidak boleh. Harus kumpulkan dulu semua riwayat yang berkaitan. Misalkan ini masalah memuji Nabi, berarti sebelum kita mensyarahkan ini, sebelum kita membuat fatwa landasannya hadis ini, harus kumpulkan dulu semua riwayat hadis Nabi tentang masalah memuji, baru kita bisa menimbulkan atau menghasilkan hukum yang jelas, yang insya Allah tidak keluar dari hadis, dari ajaran manhaj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna biyadi biqa'aka istaqrafik faka'anni la umidu makanan minal jannati ila sawat ilaih wa ra'aitu ka'anna
isnaini atayani wa zakara badiyal hadisi wa qad taqaddama. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمون سورة من القرآن يقول إذا حم أحدكم في الأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم يقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وقال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته. Diajari sama Nabi. Kata sahabat Jabir mengatakan Nabi itu mengajari kita istikharah seperti mengajari kami surat daripada Al-Quran. Penting itu. Kita sekarang ini kadang jangankan perkara yang sepele, yang penting beda bagi istikharah. Laju yang penting. Yang penting cocok sama kita, laju. Gitu. Jangan istikharah dulu. Istikharah itu minta pilihan. Sama siapa kita minta? Sama Allah Subhanahu wa taala. Talabul khirah itu istikharah. Talabul al-khirah, minta pilihan. Kata Nabi, kalau kalian ingin melakukan sesuatu, apapun itu sesuatu yang ingin dilakukan, bukan sesuatu yang wajib, bukan salat isya istikharah dulu, isya apa tidak, bukan bukan yang wajib, yang selain yang wajib dan bukan yang haram, begitu. Kita tidak tahu ini perkara bagus atau tidak untuk kita, bingung gitu. Maka dari itu, dan bukannya sunnah, jelas sunnah Nabi dilakukan tanpa istikharah, sesuatu yang mubah. Masalah ada yang nak kawin misalkan, jadi itu juga atau ada yang nak berbisnis, ada yang nak pindah tempat, ada yang macam-macam, pokoknya yang mubah, itu kata Nabi istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat baca doa ini, ada doanya ini dari Allahumma inni astakhiruka sampai thumma ardini bihi. Artinya simpel, minta ya Allah, aku tidak mampu, aku tidak tahu, aku hamba yang bodoh, kau yang maha tahu, kau yang maha mampu, tolong bantu aku untuk memilih yang mana masalah ini ya Allah. Nah itu artinya itu. Nah, nanti setelah istikharah, ulama mengatakan tidak harus mimpi. Kadang tuh mimpi, misalkan ada 2 pilihan, yang nak kawin misalkan, yang masih bujang ini, nak kawin, ada 2 pilihan, si A atau si B, dua-duanya bagus di depan kita misalkan. Kalau yang B tidak bagus, yang A bagus, tidak usah istikharah. Maksudnya jelas, ini istikharah ini kita bingung. Yang A bagus, yang B bagus, tapi kita tidak tahu yang bagus buat kita yang mana. Kalau dari agamanya bagus semua, berhijab semua, cuma kita bingung mana yang bagus buat aku. Istikharah sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam mimpi ada jawaban, apapun itu mimpinya, kita tahu itu jawaban untuk istikharah kita, paham kita pasti. Terkadang tidak harus dimimpi, terkadang dari apa? Terkadang dari insyirahus sadar, hati kita tenang, lebih klop ke yang A misalkan. Terus ketika ngurus dengan yang A ini gampang nih, lancar, itu berarti yang terbaik. Yang terbaik buat kita. Jadi itu sangat dianjurkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat istikharah kapan pun waktunya. Mau sebelum tidur atau bangun tidur, kapan pun bebas waktunya, boleh kita salat istikharah. Nah. على شيء
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين الليلتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هذا قرأ بأمي كتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعوهن حتى أموت صومي 3 أيام من كل شهر وصلاة الصبح وصلاة الضحى والنوم على وتر. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu tidak ada sunnah yang sangat diperhatikan sama beliau, salat sunnah seperti salat 2 rakaat sebelum subuh. Itu kata Sayyidah Aisyah yang paling diperhatikan sama Nabi. Makanya dinamakan di madhab Malik itu namanya salat raghibatul fajr. Di madhab Imam Malik tidak ada mengkodok salat sunnah. Di madhab kita boleh. Kita punya rutinan salat witir, punya rutinan salat duha. Cuman tadi siang, tadi pagi ketinggalan duha, zuhur bukan waktu duha lagi, boleh tidak kita salat duha? Boleh, kodok. Gitu. Itu di madhab Syafi'i. Witir, ada rutinan kita. Tadi bangun lah azan, subuh sudah azan, bukan waktu witir lagi. Boleh tidak salat witir? Boleh. Habis salat sunnah, salat subuh, habis itu salat witir. Boleh. Itu di madhab kita. Madhab Malik tidak ada. Tidak ada yang namanya mengkodok salat sunnah kecuali satu, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Qabliyatul fajr sangat diperhatikan sama Nabi, kata Siti Aisyah. Rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, kekayaan yang luar biasa itu masih lebih baik, kata Nabi, salat 2 rakaat sebelum fajar. Makanya jangan ditinggalkan. Ya, selesu apapun gitu, sengantuk apapun kita, usahakan salatnya jangan panjang-panjang. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu 2 rakaat sebelum fajar ini salatnya singkatnya. Sampai-sampai aku bertanya, Nabi ini baca Fatihah atau tidak? Saking singkatnya. Jadi salatnya jangan panjang-panjang, singkat. Baca Fatihah, kuliah. Atau baca Fatihah, kuliah rakaat pertama, kulhu rakaat kedua. Atau alam nasyrah rakaat pertama, alam taro rakaat kedua dengan alam semua itu. Itu sudah singkat saja. Jangan baca sabihis hal atat, jangan, tidak usah. Salat subuhnya baru agak dipanjangi. Itu. Jadi itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, aku diwasiatkan sama Khalili, kekasihku, jangan sampai kau meninggalkan ini wahai Abu Hurairah. Ini pesan khusus untuk Abu Hurairah dari Nabi. Yang pertama, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasa 3 hari. Sebagian ulama mengatakan puasanya itu bisa ayyamul bid, 13, 14, 15 bulan Arab. 13, 14, 15. Atau 21, 22, 23. Atau tanggal 10, tanggal 1, tanggal 10, tanggal 20. Itu bebas mau kita lakukan yang mana. Sekali lagi, ini bulan Arab tapi ya. Boleh 13, 14, 15. Ini yang diamalkan sama Nabi. Puasa dalam 1 bulan tuh 3 hari. Boleh juga 21, 22, 23. Boleh juga tanggal 1, tanggal 10, tanggal 20. Itu puasa yang diwasiatkan sama Nabi ke Abu Hurairah, jangan ditinggalkan. Salat duha jangan tinggalkan juga, kata Nabi. Salat duha itu faedahnya banyak. Termasuk faedahnya rizki dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minta rizki atau menuntut rizki yang salat tapi tidak pernah salat duha, salah dewek. Tapi jangan juga sudah salat duha bertahun-tahun masih miskin atau masih sarodullah menuntut, jangan juga. Karena rizki yang dimaksud dalam hadis Nabi maknanya umum, kata ulama. Salat duha itu mendatangkan rizki, kata Nabi. Rizki apa? Mungkin dunia kita sempit atau dunia dia sempit mungkin, tapi akhiratnya hatinya lapang, itu yang dicari. Jadi jangan, oh kalau main ini dapat ini, kalau main ini rezekinya luas, baca waqiah rezekinya luas. Jangan dipatokan dengan rezeki duniawi saja, tapi rezeki ukhrawi juga penting, dan itu yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaqra'u
sallallahu alaihi wasallam. Qala sallu qabla salatil maghrib qala fi sa'ati liman syaa wa hiya an yattakhidha an-nas sunnatan. Ini dalil salat yang ghairu muakkadah 2 rakaat sebelum maghrib. Tak apa. Kalau ada waktu salat daripada ngelamun mendingan salat. Nah, betul. Sallallahu alaihi wasallam. لا تشق الرحال إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول والمسجد الأقصى. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. Nah, baduh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Umar radhiyallahu anhu annahu kana la yusalli min ad-duha illa fi yawmin yaqdamu fi Makkah fa innahu kana yaqdamu duha wa yatufu thumma yusalli rak'atayn khalfa maqami wa ya'ti masjidah Ubai fa innahu kana ya'tihi كل شمس فإذا دخل مسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه فكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجره راكبا وماشيا فكان يقول له إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير ألا تتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. بين بيته ومن بريد روضة من رياض الجنة ومن بريد على حوضي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من ناشيا عليه فلم يعد علينا وقال إنا في الصلاة شغلا. وفي رواية عن زيد أرقام رضي الله عنه قال كان أحدنا yukallimu Waqumu lillahi Hasbuk. Jadi dulu boleh, lagi sholat ngomong boleh dulu di awal Islam. Lagi rakaat berapa? Rakaat kedua misalkan. Boleh gitu dulu. Cuman akhirnya turun ayat dilarang. Tertib atau tadrij hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung turun sholat, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Berat mungkin sahabat. Diikuti sama Allah atau diadakan proses sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu boleh ngomong, habis sudah boleh. Nah. Abu Ayyub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bir rajuli yusawi turab haitsu yasjudu qala in kunta a'tani la bawaqidatan an
Aslami radhiyallahu anhu shalla yawman fi ghazwatin walijamu dabbatihi biyadi faja'alat dabbatu tunazi'ah faja'ala yatba'uha faqila lahu bidzalika faqala inni ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sitta ghadawatin aw sab'a ghadawatin aw thamanin aw samana fasyahidtu taysirahu wa inni in kuntu an araji'a ma dabbati ahabbu ilayya min an ada'aha tasi'u ila ma'lafiha fayasuku alayya. Masbuk. Sultan, baca Bu. Ada juga di belakang. عائشة رضي الله عنها ذكرت حديث الخسوف وقال في هذه الرواية بعض القوم ولقد رأيت النار يحتم بعضها بعضا ورأيت فيها عمرو وبن لحي Amra ibna لحي وهو الذي سيبا سوائبا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجاج فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله به أعلم فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أن كنت Anni kuntu usalli وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. Satu lagi, tanggung. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل متخصرا. Masbuk. Siapa belum baca? Belakang. Sallallahu alaihi wasallam. Sa'ati anir rak'ataini ba'da al-'asri
Hasbuk. Kelas